saya semuanya kelas 10, IPA 1, ya, seluruhnya anak IPA lah ya, yang untuk hari Rabu ya, IPA 3 ya, IPA 1, 2. Dan semualah IPA ya, untuk hari ini saya masuk untuk pelajaran kalian seni rupa. Jadi anak didik saya hari ini kita masuk materi yang baru ya. Terakhir kemarin itu adalah materi yang kita sampaikan, yaitu tentang unsur dasar rupa warna. Itu sudah diantar tugasnya, sudah dikumpul sebagian di hari Rabu ya, Rabu kemarin ya. Jadi untuk hari ini kita masuk ke pelajaran kita, yaitu pengetahuan menggambar ya, pengetahuan menggambar, yaitu tentang unsur pengetahuan menggambar unsur dasar rupa tekstur ya. Ini terakhir ya, karena ada beberapa pembagian dari unsur-unsur dasar rupa yang dikenal di pelajaran seni rupa. Pertama yaitu, saya ulang kembali, titik, garis, bidang, bentuk, warna, gelap terang atau citra, dan satu lagi adalah tentang tekstur. Ya baik, tekstur itu artinya, saya langsung aja ke materi supaya kita lebih singkat waktunya karena Zoom ini adalah sangat singkat. Unsur dasar rupa suatu permukaan benda atau karya. Sekali lagi saya katakan, arti daripada tekstur itu adalah, tekstur ini ya, tekstur adalah itu adalah halus kasarnya suatu permukaan. Permukaan apa? Kalau kita ke seni rupa, berarti permukaan karya seni lah ya, atau benda. Ya, permukaan suatu benda atau karya seni. Ini artinya. Sekali lagi saya katakan, halus kasarnya suatu permukaan benda atau karya seni bila diraba atau disentuh ya. Disentuh itu artinya dipegang permukaannya itu, apakah kasar atau halus. Jadi tugas kita di sini khususnya untuk kelas 10 seluruhnya IPA, yaitu bahwa di dalam menggambar ini kita buat caranya seperti ini. Ikuti saja saya, jangan ada yang sibuk dengan dirinya sendiri. Kemarin diperhatikan, ini contohnya buku gambar. Buku gambar kita yang sudah tersedia ukuran A3 ini, itu kita buat garis pinggirnya atau frame-nya seperti biasa itu 2,5 x 2,5 ya. Mungkin ini saya buat aja lah di sini sekedarnya, nanti kalian bikin yang pastinya. Pastinya itu 2,5 dari tepi luar ke dalam. Jadi itu bingkainya atau frame. Setelah itu maka gambarkanlah sesuatu bentuk di sini, atau bidang atau bentuk dari 2 dimensi bidang atau gambar bentuk. Contoh, Ibu buatkan di sini gambar sesuatu. Contoh, buatkan lagi yang gampang-gampang ya, yang sudah dipelajari kemarin bentuk. Buatlah satu benda di sini, contohnya gambar guci. Lalu guci ini nanti setelah kalian gambarkan secara halus dan lembut dan benar, maka hasil terakhirnya, finishingnya adalah tempelkanlah di bagian permukaan suatu bentuk yang kamu gambar itu sesuatu unsur yang kasar ataupun halus. Ya, contohnya ini adalah guci. Kemarin kan kalau digambarkan buat bentuk kayak gini kan, bikin begini, ya kan? Nah, tapi kita langsung Ibu gambarkan begini, seperti ini. Lalu setelah itu kita bentuk lagi bawahnya
Seperti ini. Ini gambarnya bukan hanya guci, nah ini contoh ya. Guci, lalu guci ini kita bentuk dengan benar, ya. Lalu kita hapuslah bagian-bagian yang pentingnya tadi. Tadi kan Ibu bilang garis bantunya kan dibuat. Jadi kalau sudah jadi objeknya maka garis bantu ini dihapus, dibuang, dihilangkan supaya enggak mengganggu bentuk ya. Lalu di sini perbaikilah sketsa gambarnya, dirapikan ya. Kemudian ini buatkan seperti ini ya. Ini bawahnya 2 ya. Baik. Lalu setelah begini dia boleh kamu tambah juga seperti ini. Ada seperti pegangannya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini contoh dari saya. Lalu nanti aku tadi kan kita katakan bahwa tekstur adalah halus kasarnya suatu permukaan objek atau benda atau karya seni bila diraba. Jadi contoh-contohnya, jangan dulu langsung ke sini kita ya. Contoh-contohnya yang permukaannya halus, ada yang kasar. Ini artinya kita mau nempel-nempel sesuatu di gambarnya. Halus itu contohnya itu permukaan dari kertas. Ya, permukaan apa yang halus? Permukaan dari kaca. Permukaan dari triplex yang bentuknya licin ya, seperti whiteboard ini. Ini triplex ini sebenarnya ya. Ini adalah triplex. Baru kalau ke kain dia kain sutra. Kain sutra ya. Kain sutra dia lebih lembut. Bentar ya anakku biar saya dapatkannya. Sutra. Lalu apalagi yang halus? Kertas pun banyak macamnya ya. Yang kasar, contoh yang kasar. Permukaan apa? Kertas pasir. Kenalkan kertas pasir karena kemudian yang kasar apalagi permukaan kain. Kain itu banyak yang kasar, tapi banyak juga yang halus. Contoh kain yang kasar itu seperti kain ulos. Kenapa dia kasar kain ulos ini? Cobalah kamu raba contohnya seperti ini ya. Ini saya ambil tadi contohnya. Ini adalah semuanya kain. Ini kain, ini kain, ini kain. Ya, ada 3 macam, saya ambil 3 warna. Kalau tadi kain yang halus, ini adalah seperti kain satin. Satin itu atau satin itu permukaannya halus. Coba Anda lihat semuanya kemari. Ini halus dia. Kalau diraba dia, dari mana kita tahu halus atau kasar permukaan objek benda itu adalah dari nilai rabanya. Dipegang gini ini halus. Udah. Kemudian ini kalau saya bandingkan saya rasa kain yang ini dengan kain handuk seperti ini lebih kasar handuk kan? Iya kan? Lebih kasar handuk. Dan dibandingkan lagi dengan yang 3 ini, mana lebih kasar? Ulos. Ulos ada lagi benang timbulnya. Nah, jadi ini contohnya suatu contoh permukaan yang kasar dan yang halus. Jadi bukan hanya kain aja, kertas. Kalau ditanya kertas apa? Contoh yang halus, kertas seperti biasa, kertas buku, ya. Contohnya kertas origami. Ini halus ini. Ada lagi kertas yang kasar, ada. Kertas apa itu? Kertas buku gambar pun ada yang kasar, yang bertekstur dia ya. Tapi itu dipakai untuk melukis cat air. Jadi ini yang contoh yang sederhana, ini adalah kertas origami. Ini permukaannya halus. Bisa diraba, buktikan aja nanti di rumah. Kalau ada kertas origami kamu, boleh dijamah atau dipegang ya. Atau ini permukaan plastik, ini kayak paper gitu ya, permukaannya licin. Bila dibandingkan sama belakangnya kertas jeruk, pasti lebih licin plastik ini dibandingkan kertas jeruk. Namanya kertas jeruk itu seperti kulit jeruk, lebih kasar. Jadi itu membandingkannya. Baik, lalu tadi sudah Ibu coba tadi ini sedikit. Lalu tugas kita nak di sini tempellah sesuatu benda yang halus dan kasar. Bisa dibuat dengan kreativitas sendiri. Contoh, tadi di gambar ini guci. Lalu guci ini dipotong-potong, dipilah-pilah seperti ini boleh. Nah, di sini misalnya kamu suka dengan yang kasar bidangnya. Bisa buat kasar di sini. Contohnya cari kertas yang kasar atau kan yang kasar ya di sini kasar. Ya, contohnya ya. Lalu diganti lagi bidang yang berikutnya ini yang halus sekali. Lalu ini yang kasar, ganti lagi, bukan kain yang sama, tapi sama-sama kasar. Contoh kalau di atas tadi kasarnya kain-kain percah, sisa-sisa
dari tukang jahit yang nggak dipakai bisa diambil ya, dari kain-kain kebaya. Contoh kan buat kain kebaya di sini, tempel, bagus bikin rapi, ikuti pinggir-pinggirnya. Lalu kedua yang halus, ambil kain linen kalau ada sisa-sisa tukang jahit, atau kain-kain sutra, atau kain-kain celana biasa. Beda bikin warnanya biar bagus dia, warnanya tidak sama ya. Ini halus, lalu masuk lagi kain kasar. Apa di sini? Contoh permukaan yang kasar. Bila ada kertas pasir di rumah, tempel di sini, ikuti bidangnya ini, bidang bentuk yang sudah kamu bikin. Lalu selanjutnya halus lagi. Bisa kamu bikin misalnya kertas origami ini. Lalu selanjutnya ini kasar lagi. Jadi ganti-ganti. Selama kamu memenuhi bidang-bidang bentuk yang kamu gambar ini dengan tekstur daripada halus kasar, maka kamu disitulah berkesempatan berkreativitas ya, berkreativitas. Lalu ini lagi tambahkan pegangan ini, handle-handle ini, pegangan dari kuci-kuci ini. Ini misalnya dua-dua kasar, udah tempel aja gitu. Sesudah selesai ini kamu kerjakan ya sudah selesai. Kamu tinggal menambahkan latar bawahnya saja. Kalau latar backgroundnya ini tidak usah diwarnai, biarkan aja bersih dan putih, ya, tidak usah direpot-repoti dirinya. Udah, lalu yang inilah tambahkan di sini. Kalau bisa latar belakangnya, bukan latar belakangnya, dasar peletakan objeknya ini gambar, itu kamu bikin dia entah yang halus kayak kasar, tempelkan sesuatu tapi beda warna. Jadi nanti gini, buatlah suatu gambar objek dua dimensi. Ini dua dimensi nih ya, kita bikinkan untuk gambar. Nanti tempelkanlah permukaan benda yang kasar atau bidang yang kasar dan halus ke dalam gambar ini secara rapi dan menarik. Itu dia. Jadi Ananda semuanya, hanya ini sebagai materi kita hari ini. Cobalah Ananda perhatikan ulang-ulang nanti video ini, buka kembali supaya kamu semakin memahami. Jadi nanti latar belakangnya ini seperti yang saya katakan tadi, backgroundnya kosong saja, jangan dikerjakan, jangan diwarnai. Hanya setelah selesai nanti bentuknya ini dikerjakan halus kasar, kasar halus kasar halus kasar kasar, ya udah selesai. Nanti kamu waktu menggunting pun harus mengikuti badan benda yang digambar. Ya bukan hanya saja, apapun bisa, terserah apapun bisa ya. Boleh juga bentuk misalnya bentuk love gini ya, love seperti ini. Lalu buat lagi love seperti ini, buat lagi love seperti ini, contoh ya. Nanti di sini love-nya ini adalah love yang warna merah tapi kasar. Di sini adalah love warna yang putih halus. Nanti biar aja ketimpa, kepotong dari sini. Dan di sini lagi love yang hitam atau hijau atau biru yang kasar. Kasar halus kasar. Jadi ini nanti terbentuk di dalam buku gambarmu seperti ini. Jadi apa yang menjadi inti pelajaran di sini? Kemampuan anak didik memahami, mengetahui tentang halus kasarnya suatu permukaan benda atau karya seni. Jadi bisa diaplikasikan atau dipraktekkan itu halus kasarnya suatu permukaan bidang atau bentuk atau benda ditempelkan ke suatu gambar yang sudah digambar. Gitu dia. Jadi siswa mampu memahami pembuatan atau pengaplikasian tekstur ke dalam sebuah gambar. Itu dia ya. Diaplikasikan tekstur itu ke sebuah gambar bebas dengan cara menarik, indah dan rapi. Oke, baik. Sampai di sini Ananda semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan melalui WA, karena ini adalah hanya khusus materi yang saya sampaikan supaya Ananda semua lebih memahaminya. Oke, baik. Terima kasih Ananda semuanya. Semoga kita semuanya, anak-anak saya semua, selalu dalam kesehatan dan dilindungi Tuhan selalu. Terima kasih buat pertemuan kita untuk kelas 10 IPA seluruhnya, tentang menggambar teks terus. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan lagi. Terima kasih.